Halo Sobat Skagaya, kita ketemu lagi di konten ngobrol langsung. Oke, sekarang kita akan ngobrolnya bareng siapa nih? Ya, di sini sudah ada Masnya. Tapi kita kenalan dulu ya. Oke, jadi namanya Masnya ini Mas Irham. Ya, Mas Irham, selamat datang Mas. Ya, Di masih. SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara. Jadi Siap. beliaunya ini merupakan ketua Formen ya, Mas ya? Formen, ketua regu dari PT Serba Mulia Auto Daihatsu Balikpapan, tepatnya di Gunung Malang. Gunung Malang ya. Sip. Betul, siap. Jadi Gunung Malang. Jadi kenapa Mas Irham ada di sini? Nah, itu tidak jauh-jauh dari kehidupan kita di SMK, ya. Kenapa? Karena Mas Irhamnya dulu ini adalah tamatan SMK juga, ya Mas ya. Oke, jadi gini nih Mas, bercerita tentang SMK. Jadi sebelumnya kan Mas Irhamnya juga SMK. Sampai tadi juga sempat ngobrol sama saya itu mungkin ada salah jurusan lah, tanda kutipnya seperti itu. Nah, gimana tuh Mas perjalanannya dari SMK sampai sekarang jadi ketua regu di PT yang dibilang besar lah di Kalimantan Timur? Gimana tuh Mas? Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu ya. Yes, ya. Saya Irham. Saya selaku di sini diundang dari SMK 3 Bawabulu, dipercaya sebagai narasumber di sini. Nah, dulu saya sih juga memang jebolan tamatan SMK. Tapi di SMK jangan salah dulu nih. Yeah. Saya di jurusan otomotif sekarang, tapi dulu bukan otomotif. Saya dulu manajemen penjualan. Saya dulu jurusan penjualan. Nah, dulunya jurusan penjualan karena ya bisa dibilang lah kayak orang-orang sekarang bisa bilang salah jurusan. Iya, salah jurusan. Nah. Tapi bukan sampai di situ ya, teman-teman, nanti juga kedepannya bisa ini. Jadi jangan anggap bahwa jurusan itu bisa salah jurusan, nggak ada rezeki yang tertukar atau enggak nasib yang tertukar, nggak ada. Itu nasib yang tertukar adanya di dunia nyata aja, yang kayak di film bilang. Yang di sinetron Ya, jadi teman-teman, buat teman-teman juga ini sedikit cerita dari saya. Saya dulu jurusan SMK juga jurusan manajemen penjualan. Tapi di jiwa saya tetap kedepannya saya sih memang mau langsung terjun di dunia usaha. Nah, saya pengen nih mau kerja langsung. Nah, jadi setelah jurusan, nah ini cerita lanjut, menaun waktu. Jadi setelah lulus mikir nih, tamat SMK, lulus nih mau mikir nih ngerjain apa nih, masa penjualan mau jualan gitu ya kan. Nah, setelah dengan keahlian yang ada di diri kita nih, nanya nih, siapa sih kemampuan kita sekarang? Iya, benar. Nah, passionnya kita di iya, mana? passionnya di mana? Betul. Kemampuan kita di mana, passion di mana? Nah, jadi ada nih inisiatif atau inovasi buat ke depan. Ini harus ikut pelatihan nih, belajar nih. Nah, jadi makanya saya ambil masuk ke BLK, ambil jurusan otomotif. Nah, BLK itu apa Mas? Mungkin Sobat Skagaya Oke, tahu. kalau BLK itu namanya Balai Latihan Kerja. Nah, Balai Latihan Mungkin Kerja. di Balikpapan bisa masuk ke BLK. BLK itu adanya di Sepinggan, pasar depan bandara tuh. Ya. Nah, di situ masuk ke pelatihan di situ selama 6 bulan. Di situ pun tidak sampai di situ, perjuangan saya di masuk BLK itu agak berat. Karena tahu sendiri di Balikpapan namanya otomotif itu banyak peminat. Nah, alat berat banyak peminat. Nah, tapi saya ambil otomotif karena saya sendiri ya minatnya mau bukan jiwanya ke situ. Ya, memang jiwanya otomotif Iya, banget. otomotif. Cuma tadi bukan salah jurusan. Bukan salah jurusan. Cuma memang mungkin harus jalannya di situ. Iya, betul. Ngambil ilmunya kita sambil Betul. nanti menentukan passionnya di sana. Baru nanti selanjutnya menentukan passion kita itu. Jadi itu ya sobat semua. Jadi nggak ada istilah salah jurusan. Ya, nggak ada kata Masnya tadi, nggak ada istilah rezeki yang tertukar. Intinya tetap dijalani. Yang sekarang
dilaksanakan sambil diambil ilmunya, nanti setelah sekolah kan bisa berusaha, Betul. bisa melanjutkan tadi kayak Mas Ilhamnya ke BLK. Nah di BLK nanti langsung bisa mengambil memang passionnya kita itu gimana. Oke Mas, itu dari Masnya tadi. Nah sekarang dengar-dengar ini Mas katanya Daihatsu ya Mas ya, Iya. itu Mas termasuk yang terbanyak ya Mas ya penjualannya di tahun ini ya. Iya. Nah, Kalau untuk penjualan sendiri sih, untuk di daerah Kaltim ini Daihatsu sih lagi banyak nih untuk penjualannya. Jadi istilahnya terbanyak di Kaltim penjualan Daihatsu. Jadi untuk peminatnya ini dari sisi Balikpapan, Penajam, Bawabulu, Simpang Pait sampai ke Grogol, Batu Kajang itu banyak sih peminat di ini Daihatsu-nya. Apalagi saya lihat nih di Bawabulu nih hampir rata-rata saya lihat di jalan itu Daihatsu. oh siap. Jadi sambil kesini sambil lihat-lihat. Iya aja betul, ya. makanya Oke. tadi, rata-rata Daihatsu juga di sini yang betul nih. Tapi itu betul, kalau untuk penjualan terbanyak di Kaltim itu Daihatsu. Oke. Jadi ini mungkin yang lagi nonton juga nih, mungkin yang otomotif di bagian juga. Jadi kalau menurut Mas nih gimana nih potensi untuk otomotif ke depannya, terutama di Penajam ini lah, apalagi kan nanti IKN nih Mas. Iya, iya. Nah, Kalau untuk potensi otomotif sih untuk kedepannya sih bagus ya, karena tadi Masnya bilang untuk kedepannya ada perencanaan IKN, IKN dan dunia otomotif itu nggak bakalan mati ya. Update Dengan terus. adanya tahun ke tahun pasti update terus ya. Tahun depan ada lagi teknologi baru, tahun depan ada teknologi baru. Jadi dengan adanya teknologi terbaru ini ya kita harus mempersiapkan diri nih, mempersiapkan diri untuk perubahan yang ada nanti. Jangan sampai menjadi penonton Betul. di negeri kita sendiri. Jangan sampai jadi penonton, betul. Oh, Itu sih oke. untuk kedepannya jangan sampai ketinggalan. Jadi update-update yang sekarang ya kita harus belajar. Jadi setelah update nanti berikutnya kita tinggal menjalankan belajar lagi. Tinggal menyempurnakan. Iya betul. Oke, itu sobat sekalian. Oke, baik, kita lanjutnya pertanyaannya. Masnya kan dari SMK juga tadi ya. Lulusan SMK yang gimana sih Mas? Ini misalnya orangnya ya, yang dibutuhkan oleh Budi itu sekarang. Apakah sekarang apakah sudah terpenuhi dari SMK-nya secara umum atau gimana? Sebenarnya sih kalau untuk lulusan yang diharapkan dari Budi bukan dari ini ya, orangnya pintar, bahwa oh ini selalu juara di sekolah jurusan otomotif ini gini. Memang sih itu juga diperlukan, tapi dalam dunia industri itu kepintaran itu bisa nomor 2 lah. Yang satu itu yang penting inisiatif inovatifnya mau berkembang. Nah, tapi biarpun banyak kan orang secara teori ini pintar, tapi secara inisiatif inovasinya nggak ada, itu nggak bakalan berkembang. Jadi semacam ada benda nih di depan. Nah itu benda itu mau diapain? Kalau orang pintar pasti lihat buku dulu. Ya, benar. Tapi kalau Konsep dulu. orang yang istilahnya inisiatif, inovatifnya bagus, itu pasti nggak perlu lihat buku. Oh ini saya harus bikin seperti ini supaya menarik. Kreatif Itu lebih dia, kreatif betul. ya. Kalau saya sih dari sisi saya sendiri lihat, kalau kayak untuk lulusan ini buat ke langsung ke dunia industri kan setiap setiap 6 bulan atau 3 bulan sekali itu ada anak PKL yang Ya. masuk. Nanti saya bisa seleksi juga. Oh ini anaknya disiplin, ini anaknya ini. Saya tapi poin itu kepintaran bukan poin utama buat saya, buat orang itu bisa lanjut ke dunia industri. Oke, gitu ya. Ya. Jadi itu bukan intinya akademik tetap diperhatikan, tapi yang lebih terpenting di dunia kerja itu lebih ke skillnya, Mas. Iya, Skill dan kreativitasnya. Iya. Oke, nah gimana nih Mas? Selanjutnya seberapa besar sih Mas di peluang lulusan SMK ini bisa gabung nih ke Daihatsu? Siapa tahu kan harus ada tahapan-tahapannya atau gimana tuh? Oke. Kalau untuk untuk dari pihak sekolah untuk gabung kita sih itu sih potensinya besar ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman anak sekolah, jadi ini otomotif tempat ajang teman-teman untuk berkreasi ke depan. Karena itu tadi saya bilang ulang lagi kembali, teknologi nggak bakalan stuck di situ aja, dia akan berkembang dengan setiap tahun. Jadi dengan adanya jurusan otomotif ini, teman-teman mekanik, teman-teman
teman-teman yang di jurusan otomotif itu harus lebih update lagi terkait teknologi, karena teknologi yang bisa jadi nanti kedepannya mobil bisa terbang. Oh, Nah, itu nggak menutup kemungkinan. Iya, Ya? nggak menutup kemungkinan. Jadi intinya lulusan SMK sangat bisa ya mas, sangat bisa. Di Daihatsu. Nah gini mas, SMK 3 kan termasuk salah satu sekolah mekanik pusat unggulan. Salah satu program kerjanya itu penyelarasan dengan Duli. Maksudnya kita dengan Duli itu berkolaborasi nanti menghasilkan sistemnya itu seperti apa. Dulu kan memang mungkin dudinya kan mungkin kita tidak libatkan langsung ke kurikulum. Nah sekarang itu di PK itu dudinya kita libatkan langsung. Itu gimana mas? Apakah memang harus seperti itu atau gimana mas? Nah, kalau untuk ini sih itu bisa ya untuk kerjasamanya sampai ke situ. Karena di saya sendiri untuk setiap tahun kan kita pasti ada namanya perekrutan ya. Rekrutan karyawan buat mekanik. Nah, itu tidak menutup kemungkinan itu kita ngambil di luar. Kita pasti ngambil yang di intern kayak semacam nih anak-anak PKL yang dulunya udah pernah. Nah, itu makanya tadi saya bilang saya bisa lihat di situ seleksi siapa sih yang potensi yang bagus nih. Potensinya bukan orang pintar. Ya, potensinya yang bagus nih. Karena banyak orang pintar yang tapi potensinya nggak bisa. Iya, betul. Potensi yang ini itu bisa diseleksi lagi nih berapa orang, nah nanti bisa diseleksi dan itu bisa dijadikan karyawan kita jadi nantinya. Jadi penyelarasan itu iya, sangat penting. Betul. Biar nanti anak-anak juga pas masuk tidak kaget dengan barang alatnya ini kok nggak ada di sekolah. Ya. Tapi kalau misalnya sudah kan setidaknya mereka sudah kenal nih di perusahaan itu memakai seperti alat ini. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya mas. Ini bentuk dukungan dari Daihatsu mungkin nih untuk khususnya untuk SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara. Oke, ini sih enggak panjang, cuma buat dukungan saya buat SMK 3 nih semoga kedepannya itu dapat berkembang dengan baik, dengan seiring waktu berjalan teknologi berkembang dapat mengikuti perubahan-perubahan nanti ke depannya. Dan untuk siswa-siswa khususnya teman-teman siswa yang jurusan A, B, C jangan berkecil hati ya teman-teman. Jadi walaupun teman-teman bahwa mau ambil jurusan A tiba-tiba nggak keterima ambil jurusan B, itu jangan berkecil hati. Itu tidak ada yang namanya tadi saya kembalikan lagi yang nasib menentukan atau rezeki yang tentukan. Pokoknya ikutin kata hati apa yang sesuaikan dengan skill. Jadi apa yang kita mauin, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan bahwa oh itu jurusannya bagus, itu jurusannya ini. Mungkin seperti itu sih. Tapi untuk SMK ini udah. Nah, jadi mungkin nanti siapa tahu nih mas suatu saat bisa nih siswa kami nih sobat yang di sekarang lagi mungkin kelas 10 atau kelas 11 itu bisa berkunjung. Bisa nggak ke Daihatsu gitu? Kalau itu boleh banget, boleh banget. Itu kan bentuk sebenarnya sebagai dukungan kita ya, betul. untuk lebih dekat lagi dengan dunia industri. Oke, sobat Skagaya, mungkin ya cukup sekian untuk bincang ngobrol kita hari ini. Terima kasih Mas Iram sudah datang di tempat kita. Oke, sobat sekalian mungkin cukup ya untuk hari ini. Nantikan lagi konten selanjutnya ya. Jangan lupa like, share, and subscribe semua media sosial dari SMK Negeri 3 Penajam Pasir Utara. Dah.